Hai kids, mungkin saat mendengar tentang pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup, kita pasti berpikir membaginya menjadi dua, yaitu hewan dan tumbuhan. Ternyata nggak hanya dua bagian loh. Nggak semua makhluk hidup bisa kita sebut hewan atau tumbuhan. Nah, kali ini kita mau cari tahu tentang pengelompokan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Yuk kita belajar bersama. Protista. Kingdom atau kerajaan makhluk hidup yang pertama yaitu Protista. Protista merupakan makhluk hidup bersel satu yang sudah mempunyai membran inti atau eukariotik. Protozoa dan ganggang, kecuali ganggang biru hijau, merupakan bagian dari Protista. Tahukah kids ada anggota kingdom Protista yang bergerak dengan rambut getar atau cilia? Gerakan dari rambut getar mendorong sel untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Makhluk hidup yang bergerak dengan rambut getar disebut ciliata. Contohnya, Paramecium. Selain rambut getar, ada juga yang bergerak dengan flagel atau sulur yang menyerupai cambuk dan kaki semu. Contoh protista yang bergerak dengan flagel yaitu Euglena. Ia bisa berfotosintesis karena mempunyai klorofil. Sedangkan contoh protista yang bergerak dengan kaki semu yaitu Amuba. Gerakan dari kaki semu ini menyebabkan amuba mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Fungi. Fungi atau yang biasa kita kenal dengan jamur ada yang terdiri atas satu sel dan banyak sel. Jamur nggak punya klorofil, sehingga nggak bisa berfotosintesis nih kids. Jadi ia memperoleh makanan dari lingkungannya. Jamur banyak hidup di tempat-tempat yang lembab dan terdapat sumber makanan. Ada yang hidup sebagai saprofit dan ada juga yang bersifat parasit. Beberapa jenis jamur bermanfaat bagi kita. Contohnya ragi yang digunakan untuk membuat tempe dan roti. Ada juga penicillium yang bisa menghasilkan penisilin atau antibiotik. Tapi ada juga jamur yang bisa menyebabkan penyakit pada tanaman budidaya, misalnya penyakit busuk akar dan kutil pada tanaman kentang. Bahkan ada pula jenis jamur yang beracun. Wah, perlu kita perhatikan ya supaya nggak salah makan jamur. Monera. Klasifikasi kedua yaitu kelompok Monera, makhluk hidup prokariot yang nggak punya inti sel. Kingdom Monera terdiri atas bakteri dan ganggang biru hijau. Hampir semua bakteri bersel satu dengan ukuran yang sangat kecil. Bakteri hanya bisa kita lihat dengan mikroskop yang berkekuatan pembesar tinggi. Terdapat 3 bentuk bakteri yaitu lonjong atau bulat, atau kokus, batang atau silinder, atau bacillus, dan spiral atau sekrup atau spirillus. Tahukah kids ada bakteri yang hidup dalam tubuh kita loh, seperti di dalam usus, kulit, mulut, hidung, dan bagian tubuh lainnya. Bakteri juga terdapat di udara, air, dan tanah. Ada bakteri yang menguntungkan kita, tapi ada juga yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan hidup di dalam usus kita. Bakteri ini bisa membantu menguraikan sisa-sisa makanan yang sudah enggak dibutuhkan oleh tubuh. Ada juga bakteri yang bisa membantu dalam pembuatan makanan, misalnya pembuatan yogurt. Bakteri-bakteri saprofit juga membantu menguraikan sampah dan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Nah, contoh bakteri yang merugikan kita yaitu ganggang biru hijau. Ganggang ini biasanya kita temukan di laut, kolam, selokan, bahkan sumber air panas. Ganggang ini bisa mengotori air minum sehingga berbau dan merubah warna air. Animalia. Kingdom Animalia mengklasifikasikan hewan-hewan. Hewan mengambil makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Terdapat beraneka ragam hewan yang hidup di dunia ini dengan berbagai bentuk tubuh, warna, tempat hidup, dan perbedaan ciri-ciri yang lainnya. Berdasarkan tulang belakangnya, ada hewan avertebrata atau hewan nggak punya tulang belakang dan hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contoh hewan avertebrata antara lain kupu-kupu, belalang, dan siput. Sedangkan ikan, burung, katak, dan sapi merupakan contoh hewan vertebrata. Perantai.
Lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji merupakan contoh makhluk hidup yang ada dalam kingdom Plantae. Lumut sering kita temukan di tempat-tempat yang lembab atau basah, misalnya di atas tanah, bebatuan, dan ada pula yang tumbuh pada pohon-pohon besar. Lumut mempunyai daun dan batang tetapi nggak punya akar yang sebenarnya. Tumbuhan paku ada yang hidup di tanah, air, dan ada pula yang hidup sebagai epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan berbiji dibedakan menjadi tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbiji tertutup. Contoh tumbuhan berbiji terbuka antara lain pakis haji, pinus, melinjo, ginkgo, dan lain-lain. Tumbuhan berbiji tertutup disebut juga tumbuhan berbunga karena mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Tumbuhan berbiji tertutup bisa dibedakan berdasarkan banyaknya keping biji yang dimiliki, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Tumbuhan dikotil mempunyai 2 keping biji, contohnya buah mangga. Sedangkan tumbuhan monokotil mempunyai 1 keping biji, contohnya padi. Nah, itulah macam-macam kingdom makhluk hidup. Jadi tahu kan kids sekarang?